pakai mikir, nggak pakai ini. Yang kedua, yang pertama, mau kurang ke rumah kan? istri, ke rumah istri. Tidak masalah lagi. Emangnya lu udah siap hati lu dengan muda-muda? Kalau gitu gue nggak mau. Kok berantem? Hai, ketemu lagi sama gue Intan. Selamat pagi buat kalian semuanya. Di sini selamat sore menjelang malam. Di sini lagi hujan deras guys, enak banget kalau tiduran selimut-selimutan kan, enak banget. Kalau kalian pasti enaknya minum kopi ya kan, minum teh. Selamat pagi semuanya, selamat datang para all my subscribers. Jangan pingsan denger gue ngomong. Kemarin gue tuh marah-marah, sekarang pun gue mau marah-marah sebenarnya. Kali ini vlog yang gue tidak akan mengangkat pertanyaan, dan gue minta maaf buat subscriber gue yang banyak banget belum gue jawab ya, karena banyak banget pertanyaannya, jadi gue harus pilih satu persatu. Mohon maaf, oke? Kali ini tema yang gue angkat adalah buat para laki-laki, buat kalian semuanya, dengar baik-baik ya. Kami menolak yang namanya poligami, oke? Dan kenapa vlog ini buat kalian semuanya laki-laki? Gue mau kasih tahu sama kalian, sebelum kalian berpikir untuk minta poligami sama istri-istri kalian, ada beberapa tahap yang sudah gue tuliskan yang mungkin ini akan membuat kalian berpikir dua kali daripada nafsu kalian yang kalian tinggikan, ya kan? Sabar, baru mulai aja langsung naik darah, ya kan? Kalau denger poligami tuh gue langsung emosi rasanya, ya kan? Sebagai perempuan mana mau gue diduakan, gue akan mengangkat hak derajat perempuan, ya kan? Maunya gue tuh perempuan dihargain, tidak diduakan, tidak, ya mengalah wajar, tapi mengalah untuk kebahagiaan orang lain. Apa itu? Mengalah demi kebahagiaan orang lain, demi kesenangan orang lain yang kita korbankan, senang-senang tanpa memandang perasaan kita. Oh my god, itu menurut gue tidak adil, oke? Nggak adil. Gue disuruh berkorban demi demi kebahagiaan orang yang gue cinta. Sama juga gue membunuh diri gue sendiri. Tuhan itu marah sama makhluk yang tidak sayang sama dirinya sendiri. Karena kita sudah dikasih Tuhan ini tubuh, ya kan? Kita harus jaga baik-baik. Jaga secara fisik, jaga secara mental. Tuh, kalau lu membiarkan mental lu terpuruk karena kesakitan, kepahitan itu, karena lu dipoligami, berarti sudah lu berdosa. Dalam banget omongan gue kali ini, kan? Oke, buat kamu para laki-laki, calon-calon suami, bapak-bapak ya, gue bilangin, mau kakek-kakek sekalian, gue bilangin sama kalian semuanya, sebelum kalian berpoligami ada tahap-tahap yang mesti kalian tahu. Kalian mau tahu aja? Poin pertama, gue langsung ngomongnya belak-belakan. Gue nggak suka basa-basi busuk, gue nggak suka. Gue sukanya ngomong belak-belakan. Ya, walaupun kadang-kadang ya mungkin terlalu kelihatan galak, ya mendingan belak-belakan di depan daripada di belakang, ya kan? Totonya busuk di belakang. Mendingan sekarang kayak begini. Lu pilih mana? Orang yang oh iya nggak apa-apa gitu nusuk lu dari belakang, mendingan yang lu salah kayak begini ngomong di depannya. Mendingan yang kayak menurut gue lebih baik ketemu orang yang seperti gue, nggak usah pakai basa-basi busuk, ya kan? Oke, langsung aja. Poin pertama yang perlu kalian tahu para laki-laki sebelum kalian berpoligami. Gue tanya hati kalian sendiri, oke? Gue tanya hati kalian sendiri. Udah siap nggak? Apakah kalian sudah siap anak perempuan kalian dipoligami? Gue nanya itu aja, simple aja deh. Gue tanya dulu, kalian kan pada minta yang namanya poligami atau mengatasnamakan agama. Gue tanya balik sekarang, kan anak kalian yang perempuan yang dari kecil diurus sama kalian, udah gedenya ya kan, udah disekolahin, udah gedenya dipoligami sama suaminya, sama menantu kalian. Siap nggak? Mau nggak? Karena kalian tahu sendiri, pada saat kalian mempoligami istri kalian, pasti di situ ada air mata. Kalau seorang suami ngeliat air mata istrinya masih belum terlalu sedih, banyak suami kurang terlalu respect hati istrinya, banyak istrinya nangis, ya udah biasa banyak. Tapi kalau bapak-bapak, gue bilangin sama kalian ya, di saat anak kalian sudah pada dewasa,
anak kalian nangis karena ada rasa cemburu, rasa keterpaksaan, rasa dimana harus ikhlas suaminya mempoligami dia. Lu bisa apa? Ya kan? Kan lu kan mengatasnamakan namanya laki-laki tuh boleh berpoligami. Tau-taunya nanti anak lu dipoligami sama orang. Anak lu cemburu tapi cuma nahan nangis doang. Lu mau apa? Anak lu akan merasa kesedihan, sedih seperti istri lu dulu lu poligami. Lu bisa apa? Terus menantu lu yang mempoligami anak lo itu bilang sama kayak lu dulu, ya namanya gue diizinkan kon, boleh nggak selama adil. Lu mau ngapain? Itu selalu berputar lo, jangan salah, lo jangan GR. Sekarang kan gue bisa berpoligami karena gue mampu gitu kan. Secara finansial, secara yang lain-lain gue mampu. Coba gue pengen tahu pada saat nanti lu sudah tua umur 50, 60 pada punya menantu kan. Pada anak gadis kalian pada bercinta, jatuh cinta sama orang lain, terus dipoligami jadi istri kedua atau enggak jadi istri kedua, mau enggak? Anak-anak gadis kalian jadi istri kedua orang lain. Tuh, mau enggak anak kalian dipoligami juga? Cuman dua, mau jadi istri kedua atau dipoligami? Semua pilihan ada di tangan elu ya kan? Kalau kalian merasa punya jawaban itu nggak apa-apa, emang wajar, wajib, atau hal yang biasa aja, ya silahkan, tunggu aja. Sekarang mungkin masih oke, ya kan, masih muda gitu kan. Tunggu aja nanti pada saat umur kalian 55 tuh calon mantu kan udah mulai datang kan. Gua pengen tahu di saat lu pada menua gitu kan, ngelihat anak gadis lu ngerasa lu, aduh, gua udah dari kecil ngurusin dia, nggak tega ngeliat air mata dia. Lu gak mampu tolongin dia karena apa? Dulu gue aja berpoligami, berarti istri gue merasakan kesedihan sama kayak anak gue sekarang. Ya Tuhan, kejam banget, anak gue yang gue sayang-sayang nangis gara-gara cintanya dibagi dua. Ya ampun Tuhan, apa yang mesti gue lakuin? Payahnya salah. Coba kalau lu gak poligami kan, kalau lu nya gak poligami, lu punya anak perempuan lu dilamar sama orang, terus suaminya anak lu itu mau poligami, lu bisa bilang sama anak lu, saya aja menikah sama istri saya, ibu mertua kamu, susah senang kami bersama, kami jalanin semuanya. Kerikil-kerikil kehidupan, tidak ada kepikiran buat saya menduakan istri saya. Jangan coba-coba kamu menduakan anak saya atau mau poligami anak saya. Saya sebagai bapak ya tidak terima. Lu bisa ngomong kayak gitu sama calon menantu lu nanti. Tapi kalau lu poligami, terus menantu lu minta poligami lu juga, lu gak bisa ngomong apa-apa. Yang ada ya kan, istri lu yang udah nangis-nangis dulu, anak lu akan nangis-nangis juga tuh, dibantalnya nangis-nangis juga, cemburu, sedih, dipaksa ikhlas, dipaksa menerima, dipaksa ini, dipaksa itu. Lu gak bisa buat apa-apa. Ya lu gak bisa. Karena apa yang lu lakukan itu akan lu dapat. Oke? Itu poin pertama, bapak-bapak. Gila kan, mengguncang kan, nakutin kan. Makanya sebelum bertindak, lo berpikir panjang dulu. Oke? Tahap yang kedua, gue bilangin sama kalian, itu kan tahap pertama udah siap nggak anak gadisnya jadi istri kedua atau dipoligami. Tahap yang kedua, udah mikirin gimana Kak? Udah mikirin belum dampaknya gimana sama anak? Saat ini misalnya ya kan, lu minta poligami, anaknya masih kecil-kecil nih ceritanya kan, masih kecil-kecil, belum paham, belum bisa mengeluarkan emosinya, belum bisa berani yang namanya memberontak, belum berani, masih kecil-kecil ya kan. Tapi apakah kalian berpikir, oke, misalnya lo berpoligami pada saat anak ini teen, oke, masih mau ABG atau di bawah ABG ya kan, itu mentalnya keganggu loh. Karena kenapa? Gue bilangin, sehebat-hebatnya bapak dan ibu, biasanya ya setahu gue kebanyakan ya, anak-anak ini akan lebih dekat sama ibunya. Karena kenapa? Bukan karena ibunya lebih baik daripada bapaknya, bukan. Karena ibunya ini adalah lebih sering di rumah sama mereka, oke? Jadinya lebih dekat. Pada saat kalian mempoligami, ya kan, otomatis istri itu akan murung, istri itu akan sedih, ya kan? Namanya anak itu kan ada ikatan darah, itu kontaknya kan, what's going on? Kenapa mama gue kok sedih-sedih terus? Mama gue kok nangis-nangis sembunyi-sembunyi, diumpet-umpetin? Mama gue kok kenapa nih? Lu pikir udah siap belum dampaknya? Anak-anak yang melihat, gak usah gue menceritakan anak-anak yang lain. Gue ini waktu kecil pernah, bokap gue juga main perempuan ya kan, gak poligami, main perempuan doang. Soalnya bapak gue ganteng banget ya kan.
pernah sekali dua kali dia pernah main pacaran gitu sama orang lain. Terus lo tahu, gua sebagai anak kecil umur 4 SD, gua ngeliat nyokap gua nangis. Di situ ada rasa sakit hati yang paling dalam. Anak 4 SD, Pak, gua bilangin 4 SD itu baru 8 tahun kalau nggak salah ya. Gua ngeliat nyokap gua nangis di bawah tempat tidur tuh ya kan, sedih banget nyokap gua. Marah saat itu gue, tapi gue nggak berani berontak karena gue masih kecil. Emosi gue, sakit hati gue, bahkan gue dendam. Tapi gue dendamnya bukan sama bokap gue, bukan. Gue dendamnya sama gue berjanji waktu gue kelas 4 SD itu, gue berjanji 2 hal dalam hidup gue yang tidak pernah gue gue tidak janji itu, sumpah itu sampai detik ini tidak pernah gue rusak. Kalian mau tahu apa? Pada saat gue menangis ngelihat nyokap bokap gue begitu ya kan, berantem, terus nyokap gue stres, nyokap gue sedih sebagai perempuan diselingkuhin gitu. Gue bilang sama hati kecil gue bersumpah tidak akan gue mau menjadi pengganggu suami orang, karena gue tahu sebagai anak bapak gue diganggu perempuan lain, gue sedih ngeliat ngeliat mama gue digituin. Dan tidak akan mau gue dijadikan istri kedua. Anak kelas 4 SD itu gue sumpah demi apapun, kelas 4 SD gue sudah bersumpah gue tidak akan pernah mau merusak rumah tangga orang. Gue tidak akan mau menjadi kedua, tidak akan mau. Gue banyak juga kali yang deketin gue ya duda lah, ya bapak-bapak lah, yang udah tua lah, yang bujangan lah. Tapi mendingan gue koleksi dulu duda-duda yang ngedeketin gue. Oke, status duda, bantai, iya kan, koleksi lagi. Tapi kalau udah suami orang, nggak pakai mikir, nggak pakai 1, 2, 3 langsung blacklist. Enak aja. Gue udah pernah ngerasain dimana nyokap gue sedih. Gue udah pernah ngerasain dimana keluarga gue tidak harmonis. Itu baru pacaran doang, akhirnya putus ya. Bokap gue tetap akhirnya nggak punya anak, atau bokap gue akhirnya hidup bareng sama itu. Enggak, begitu aja udah cukup menyukai hati gue. Gimana kalau bokap gue poligami? Coba lo bayangin. Iya kan? Di situ gue sebagai anak ada ketidakharmonisan, ada rasa panas di dalam rumah. Wah, nggak enak. Jangan. Karena gue bilang dampak yang kedua, lu udah siap belum mikirin dampaknya terhadap anak? Ngelihat ibunya yang sedih, suruh menahan emosi, menahan keikhlasan dia untuk cuman demi kebahagiaan lu doang, mengatasnamakan surga. Dia akan marah sama lu. Di saat dia kecil, dia diam. Di saat dia besar, ada 2 kemungkinan. Dia akan cuek sama lu, atau yang kedua, dia tidak peduli lagi sama lu. Karena bagaimanapun juga dia sama ibunya lebih sayang, lihat ibunya menderita. Logikanya aja deh, ngelihat satu sama satu, yang satu merasa menang, yang satu tidak berdaya. Orang manapun akan lebih membela yang tidak berdaya inilah. Ya kan? Dampak terhadap psikologi anak lo masih tahu. Gue pernah masuk ke dalam dunia itu. Kelas 4 SD aja gue bisa gue kelas 4 SD aja gue bisa yang namanya bersumpah loh hal seperti itu, karena gue benci sama hal-hal begitu. Oke, itu poin yang kedua. Terus poin yang ketiga, elunya udah pede banget, udah yakin banget, ngerasa bisa adil. Bisa lu adil. Adilnya banyak nih, banyak. Adil bukan adil sekedar adil, adilnya banyak. Lu ngerasa udah bisa adil belum? Adil dalam waktu. Kan sehari kan semingguan 7 hari tuh. Jadi bagaimana ngebaginya, Pak? Jadi mau yang harus dibaginya kan satu lebih banyak kan? Oke lah, misalnya istri ke satu yang dapat 4 hari, istri kedua yang 3 hari. Kalau lu berpikir sesimpel itu, oke, gue bisa. Berarti lu berpikir lo bisa poligami. Oke, fine. Gue tanya lagi, udah bisa belum bagi waktunya? Ya kan? Udah bisa belum lu bagi adil secara keuangan? Gue tanya sama lu, gaji lu gede banget, mentang-mentang lu dirut gitu ya kan? Atau mentang-mentang lu pengusaha? Atau lu cuma tukang beca minta poligami? Lu ngerasa lu udah bisa adil soal keuangan? Tapi menurut gue, walaupun lu bisa adil secara keuangan,
tetap aja itu menyakitkan bro, nyakitin banget bro, ya kan. Terus lu udah bisa adil, kasih sayang. Gue takutnya gini, lu nggak bisa membedakan mana kasih sayang, mana kasihan. Ya takutnya kayak gini ya kan. Lu merasa guilty, merasa bersalah udah nyakitin istri pertama. Padahal lu udah males pulang ke istri pertama. Karena namanya baru kan, masih fresh, masih kenceng, rasanya pengen deket-deket terus kan. Akhirnya lu pulang cuma karena ada sisa sayang plus karena kasihan. Gue jadi bingung nih ya kan. Makanya lu mana? Lu masih bisa adil nggak sama istri lu? Adil atau kasihan? Ya kan? Yang namanya istri pertama, istri kedua kan namanya baru kan masih manja mas, ini itu ini. Yang kedua, yang pertama udah bau gitu kasarnya kan, udah nggak fresh lagi. Gue jadinya kan pingin sama yang kedua terus, tapi lu terpaksa pulang bukan karena ada sisa kasih sayang, tapi cuman karena kasihan. Itu namanya lu udah nggak bisa adil. Lu pulang cuman karena kasihan sama sisa kasih sayang, tanya segini buat istri lu, ya kan? Lu bagi ke sini setengah-setengah, ya kan? Totonya yang ini lagi gencar-gencarnya kan, lagi cinta lu akhirnya ke dia segini, ke istri lu segini. Padahal lu males pulang nih ke rumah istri pertama, lu males pulang, pengennya deket-deket dia terus. Tapi lu pulang aja deh, ya lah. Sisa cinta segini plus kasihan. Gak enak sama anak. Keren banget kali lu, ya kan? Tuh poinnya yang gue bilang. Terus gue bilang lagi, poin yang keempat, udah siap stres belum? Karena, hai bapak-bapak ya kan, hai bapak-bapak dengerin gue baik-baik ya kan. Sebelum lo nikah nih sama istri kedua, jujur sama gue, nggak jujur gue belek nanti langsung kan celananya gitu. Jujur nih sama gue kan. Pada saat lo nikah sama istri pertama nih, lo belum coba-coba untuk poligami, belum coba-coba. Waktu belum nikah aja sama istri kedua, banyak banget kan permasalahan. Masalah inilah, masalah anak lah, masalah kantor lah, selalu namanya rumah tangga selalu ada masalah berat atau ringan, pasti selalu ada masalah. Ya kan? Sebelum nikah aja udah ada banyak permasalahan, tapi permasalahan normal. Paling kan itu cukup melelahkan pikiran kita kan. Nah sekarang pertanyaan gue begini, yang keempat itu, lo udah siap nambah stres pikiran lo? Karena dalam rumah tangga itu pasti ada permasalahan. Sebelum poligami ya, selalu ada permasalahan. Di sini bermasalah, tiba-tiba namanya lu kawin lagi, punya keluarga baru lagi, pasti ada masalah lagi. Emangnya lu udah siap hati lu dengan kesabarannya lu, ya kan? Lu udah siap belum bisa menjadi penengah yang ini, penengah ini, menyelesaikan ini, menyelesaikan yang ini? Udah siap apa belum? Karena lu kan nambah stres, nambah pikiran, nambah beban, ya kan? Si Anu ngobrol gini, gimana sih istri kedua, gimana nih Pak, bayi kita sakit, ya ampun Pak, kalau bisa sekolah kayak begini ya Pak, ya begini, lagi gini. Yang istri pertama, Pak anak kita masuk SMP gimana, maksudnya ya kayak gini, ada permasalahannya begini. Udah siap belum? Kalau belum siap dengan semua tetek bengek kayak begitu, lu jangan coba-coba. Tapi kalau misal lu bilang, iya gue siap, oke, fine, gue pengen tahu ya kan. Karena permasalahan selalu ada datang dalam rumah tangga. Kayak suami gue nih bilang gini, suamiku gue pernah nanya gitu kan, iya suami gue pernah ngomong gini sama gue inget, I hear, gue dengar, woman in Indonesia, perempuan di Indonesia, you know, dia mengizinkan untuk menjadi istri pertama, istri kedua. And in Indonesia katanya banyak laki-laki punya istri lebih dari satu, mereka mengizinkan. Apa itu betul baby? Suami gue yang nanya loh. Katanya di Indonesia itu kawin boleh beberapa kali, cewek-cewek juga pada mau dijadiin kedua, ketiga, sampai bule ngomong kayak gitu. Terus gue tanya sama suami gue kan, suamiku, iya itu kan setiap nggak semua perempuan seperti itu, tapi ada yang salah satu religion yang kan mengizinkan. Tapi mengizinkan sebenarnya dalam kategori gue jelasin juga, itu misalnya pada cewek-cewek yang sudah tua atau janda-janda yang sudah
tidak ada suaminya tapi dia kehidupannya tidak terlalu bagus, kayak gitu boleh, itu bagus dong, menolong, namanya menolong orang lain. Oh itu begitu, ngawininnya sama yang lebih tua, kira sama yang lebih muda. Gue kan gak mau jelek-jelekin negara gue sendiri kan. Iyalah yang tua-tua masih yang muda-muda, kalau gitu gue gak mau. Suami gue gak begitu. Cuman akhirnya gue bilang sama suami gue gini, suami gue, lo mau gak sih kawin lagi? Kalau misalnya lu di Indonesia nih, ceritanya kita lu punya kesempatan untuk nikah lagi, karena kan boleh di Indonesia. Lu mau gak nikah lagi? Lu tau gak suami gue ngomong apa? What the fuck kata dia. Gue disuruh punya istri 2, 1 aja gue gak habis-habis. Ya, 1 aja gue berantem baikan, 1 aja udah bikin gue capek, 1 aja cukup bikin gue memuaskan gue, 1 aja cukup untuk gue kasih sayang. Lu pikir gue mau punya istri 2 gara-gara ngesek doang, kata suami gue. Gue nggak mau. Emang kenapa nggak mau? Kan enak jadi istrinya 2. Intan, baby listen, you are so stupid, kata suami gue. Lu tuh tolol, kata gitu. Lu pikir gue kuda, Lu pikir gue ini babu? Lu pikir gue ini pekerja orang robot, kata suami gue. Punya istri 1 tanggung jawab berat, ya kan? Punya istri 1 tambah anak, harus menafkahi, sekolahin anak, harus yang namanya sebagai suami, harus namanya sebagai support untuk keluarga ini, menjadi pemimpin dalam keluarga ini. Gue disuruh nikah lagi, terus yang paling gue benci tau gak apa, kalau gue disuruh nikah lagi bukan karena ngesek tau gak? Karena suami gue capek banget. Sampai kapan gue jadi kuda? Sampai kapan gue jadi robot? Gila, udah cukup gue menafkahi anak istri gue yang gue sayang, terus gue harus bekerja ekstra lagi untuk menafkahi yang di sana. Belum nanti kalau di sana punya anak lagi, matiin aja gue. Itu kata suami gue. Matiin aja yang mendingan gue. Kapan gue bisa relax? Kapan gue bisa istirahat? Kapan gue bisa santai? Dalam rumah tangga ini selalu ada permasalahan, baik atau buruk. Tapi sistem rumah tangga kan begitu. Tapi masalahnya yang wajar-wajar ya. Suami gue gak pernah bermasalah sama gue. Tuh yang namanya suami gue pacaran, suami gue mau nikah lagi, gak pernah. Alhamdulillah. Suami gue ngomong kayak gitu loh. Gila loh, gue udah kerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Ya, uang yang gue ciptakan itu cukup untuk kita menabung untuk masa depan kita. Kalau gue nikah lagi, akhirnya gue harus menafkahi yang di sana lagi, yang di sana akan menuntut yang banyak lagi. Gue bakal mati, kata suami gue gitu. Gue nggak bisa melakukan itu karena 1 itu cukup 1, kata suami gue. Seneng banget dengernya gue kan. Bahagia banget. Suami gue nggak mau, kata suami gue, bukan karena begini doang, ya kan. Suami gue kalau suami gue bilang, kalau dalam pernikahan itu sex is not number 1, seks bukan nomor 1. Tuh kata suami gue, kalau sudah menikah itu kita fokus untuk future masa depan, anak-anak bagaimana, kata gitu. Gue ini kerja cuma demi elu dan demi anak-anak, supaya terjadi apa-apa sama gue, istri sama anak-anak gue bisa yang namanya hidup tidak sengsara. Tuh laki-laki tuh gitu harusnya. Bikin emosi aja. Suami gue tuh ngomong kayak gitu. Iya memang sih saat ini gue belum bekerja, biasanya kan gue kerja kan. Suami gue bilang apa? Kita harus menabung karena something happen with me. I don't want to you don't have nothing, dia bilang. Gue gak mau lu gak punya apa-apa karena gue tahu hidup ini keras. Tuh laki-laki tuh ngomong kayak begitu. Suami gue bisa, kenapa lu pada gak bisa minta poligami? Geli gue, bule aja gak mau poligami. Padahal kalian dengar katanya bule itu seksnya kuat. Gak mau dia poligami. Terus juga yang poin yang kelima, udah siap belum kerja kayak kuda? Karena akan nambah pengeluaran atau
nambah ngasih jajan, ngasih jatah, kewajiban buat istri yang di sana. Istri di sini kan udah punya rumah ceritanya kan. Untuk anak-anak, namanya istri pertama kan udah punya duluan kan, jatah per bulannya misalnya sebulan 10 juta kan. Istri yang di sana mungkin masih 6 juta dulu, belum punya anak kan, tapi istri yang di sana mulai nuntut. Ayah, ya ampun, yang di sana udah punya rumah, kita belum punya rumah di sini ya, gimana dong? Apalagi dia udah mengandung ngasih anak, makin merasa posisinya kuat tuh perempuan itu rasanya kan. Itu jebakan mencret, tau gak lo? Nanti kalau misalnya dia udah melahirkan anak lu, itu akan menjadi kelemahan lu ya kan. Gue bilangin aja, karena teman gue ada yang melakukan itu. Ya ampun, kasihan banget ya ayah. Bukannya sirik, bunda tuh bukan sirik. Ya namanya sebagai ibu, saya belum punya apa-apa. Kasihan ini anak kalau ada apa dengan ayah. Nggak mungkin yang sana mau mau berbagi, misalnya ada padang rumahnya dijual untuk anak, yang nggak mungkin lah ayah. Kalau bisa beli rumah sendiri atas nama anak kita, jadi biar dia nyaman, aman gitu. Udah siap loh, udah banyak duit loh. Kalau misalnya udah siap ya silahkan. Karena istri kedua ini rata-rata awal-awalnya baik. Begitu nanti jadi udah pelan-pelan dia masuk ke keluarga tuh ya, masuk ke keluarga, posisi dia merasa mulai kuat, mulai keluar tuh congornya, mulai pengen disetarakan dengan istri pertama. Kalau bisa geser istri pertama, rata-rata seperti itu. Gila, keren banget ya, itu kenyataannya gengs, itu benar banget. Gue melihat sendiri. Tapi gue gak perlu kasih tahu siapa orang, banyak lah. Kalau gue mau kasih tahu panjang 2 hari, 2 malam, 3 hari gak bakal kejawab itu. Terus yang poin yang ke-6, udah siap karena akan ada keributan dari ini dan itu. Sudah siap belum? Lo inget gak instruksi Kiwil kan? Yang satu berantem, yang satu manggil media sosial, yang satu panggil ini, yang satu panggil ribut lagi ya kan? Udah siap belum? Tuh kan. Mendingan kayak ini dong guys, perempuan-perempuan mendingan kayak Bunda Maya kan, nggak mau dipoligami tuh. Bunda Maya tuh nggak mau dipoligami, walaupun saat itu dia dari nol lagi yang menciptakan grup duo itu, memulai dari nol lagi, tidak dilarang pula dia ketemu sama anak-anaknya kan. Tapi apa, Tuhan itu adil. Suaminya tajir melintir, nggak kaleng-kaleng suaminya ya kan. Owner jam take hire, jam paling keren tuh, lo bayangin. Jadi kalian gak usah takut perempuan-perempuan. Kalau misalnya suami kalian misalnya songong, minta kawin lagi, minta poligami, tinggalin aja. Bunda Maya aja akhirnya dapat, gak kira-kira kan dapat. Kalau gue bilang itu dia, Bunda Maya itu dapat lambang emas, tau gak lo? Iya kan, coba lu bayangin. Mungkin aja suami lu minta poligami, lu tinggal aja, mungkin aja jodoh ada yang lebih baik di sana kan. Ya gue sebagai manusia egois juga lah, dalam arti masa sih gue disuruh mengerti salah gue tuh apa. Gue udah ngurus anak-anak, gue udah ngurus suami, gue udah di rumah, terus gue disuruh mengerti karena dia mau poligami. Gue disuruh mengerti, dan apakah dia mengerti perasaan gue? Kenapa gue yang disuruh? Kenapa dia juga tidak mengerti? Itu menyakiti hati gue. Kan nyakitin kan kalau kayak begitu kan. Makanya perempuan jangan mau lu dipoligami, mendingan lu jadi single parent ya kan. Jadi single parent nih untuk anak-anak lu jadiin anak-anak lu semua sampai mereka bagus ya, mereka berhasil. Atau enggak lu cari kawin lagi, lu pilih-pilih cara kawinnya lagi tuh, lu bener-bener cari, namanya udah pengalaman sakit hati kan, cari yang bener-bener supaya nanti hidup lu, hari tua lu bahagia, ngopi bareng sama orang yang lu sayang, ngopi bareng sama yang lu yang cinta. Dewi Yul aja waktu itu mau dipoligami kan, tidak mau dia dipoligami, akhirnya dikawin lagi kan, baik-baik aja keluarganya kan. Jangan mau dipoligami alasan apapun. Masa disuruh mengerti, disuruh ikhlas, itu laki-laki mikir nggak nyuruh-nyuruh kayak begitu? Ya kan, kalau misalnya suami gue mau kawin lagi mengataskan nama katanya surga ya kan, gue tantang balik suami gue, oke, boleh lu kawin lagi suamiku, boleh, tapi persyaratannya janda yang udah tua, yang udah yang bengkok gitu ya, jandanya yang udah bongkok, nenek-nenek itu kan yang butuh pertolongan, butuh yang namanya dilayanin. Kalau lu ngawinin dia, gue yang datang ngelamar itu jandanya, nenek-neneknya, gue yang datang, lu diem aja di rumah. Tapi kalau dia lebih muda dari gua, lebih cantik daripada gua, totalnya
ada penciuman-penciuman yang gue lihat ada maksud-maksud tertentu. Suami gue nggak perlu nunggu jawaban 3 detik, nggak perlu jawaban 3 detik, gue akan bilang, gue angkat kaki. Lu pikir gue jelek banget, lu pikir lu ganteng banget, gue akan bilang begitulah. Gue emosi, gue orangnya baik, orangnya nggak ngabis-ngabisin duit, gue orangnya ngikutin. Makanya suami gue baik sama gue ngikutin permainan suami gue selama itu positif gue lihat. Tapi kalau misalnya itu sudah mulai miring, gue lurusin suami gue sendiri. Ya kan, nggak berani dia macam-macam sama gue pun nggak berani macam-macam sama dia, karena ada cinta di tengah-tengah kami, karena ada yang rasa sayang, karena rasa saling menghargai, saling mengerti, tuh kan. Aduh capek banget gue. Itu poin yang ke-6 ya kan. Sekarang poin yang ke-7, siap bolak-balik ke rumah istri pertama, istri kedua. Tuh kan repot, bayangin. Senin, Selasa, Rabu di rumah istri kedua, rumah istri kedua ini misalnya di Tangerang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu rumah istri ke pertama itu misalnya rumahnya di Jakarta Selatan. Ya ampun, gaya banget ya kan. Capek banget hidup ini. Ning, ting nang, istri pertama ya kan. Baju udah dia pasti udah di sana kan. Balik lagi ke rumah istri kedua, balik lagi. Keren banget ya lu ya kan. Bolak-balik. Istri bukain dua-duanya ya kan. Tau-taunya nanti ini udah tua lagi dapat yang muda kan, boleh kawin lagi kan? Boleh. Kawin lagi sama yang muda. Lu baru keren lu kalau kayak begitu. Tuh gue bilang, siap belum lu? Iya kan, lu lagi di rumah istri kedua, istri pertama bilang, Pak tolong ini ada anak kamu nggak mau dibilangin atau anak kamu ada butuh bantuan. Balik lagi ke istri pertama bilang, istri kedua bilang, Papa balik ini sini anget badannya, balik lagi ya kan. Capek banget hidup lo, bolak-balik, belum lagi capek kerja, belum capek dengan masalah-masalah yang lain, belum ngurusin ini lagi, balik sama ini, lo siap dengan kondisi begitu? Gue aja mikirnya capek. Mendingan ya kayak pulang ke rumah, udah satu rumahnya ya kan. Rumah boleh banyak, tapi rumahnya ada istri cuma satu doang. Ya pulang ya kan. Gimana tadi anak-anak? Oke, yaudah kita makan malam yuk kan. Kita santai-santai ngobrol nonton TV bareng. Enakan mana begitu, tenang kan hidup lu. Udah capek dari pekerjaan, lu pulang ke rumah dengan ketenangan daripada lagi enak-enak kan sama istri pertama, ting SMS istri kedua kayak gini. Yang ini mulai kesel juga kan. Ya udah kalau kamu lagi sama aku, kasih dong waktu sama aku. Sibuk banget sih sama SMS itu. Berantem, siap nggak lo? Mikir aja udah pusing kan. Terus poin yang ke-8, siap nggak lo punya mertua 2? Kalau mertuanya misalnya enjeh aja kan, kalau mertuanya kan kadang kan ada yang keras kepala kan. Berarti lu kan kalau jadi menantu nih dalam 2 mertua ya kan, berarti kan udah capek ke rumah istri pertama, capek ke rumah istri kedua. Nah lu juga namanya harus silaturahmi sama mertua pertama, mertua kedua, harus adil ya kan. Udah juga kalau lu duitnya banyak, lu kan paling tidak harus support yang namanya ya misalnya kasih rezeki ke mertua pertama, kasih rezeki ke mertua kedua ya kan. Udah gitu ribet, yang bingung itu pas lebaran hari raya, lu mau di mana? Hari pertama mungkin awal-awal nikah gitu kan, ya udah hari pernikahan pertama, lebaran pertama istri tua lah, wajar lah. Lebaran kedua sama istri tua lah, wajar lah. Sampai kelima itu istri tua terus. Lama-lama yang muda ini gerah lah, mulai berpuasa, mulai kuat. Ayah sekali-sekali lebarannya di sini, kasihan itu anaknya nanya-nanyain kok nggak ada ayah gimana. Akhirnya luluh tuh di situ kan, ngerasa iya bener juga ya, udah gua akhir lebaran ke rumah ke istri kedua. Yang istri pertama marah ya kan, lu biasanya kalau lebaran sama gua kenapa sama dia, kan dia nggak ngerti kan persyaratannya kalau hari pertama lebaran sama gue. Tuh, gue bayangin sama lo, pusing kan? Siap nggak lo? Wah, udah 2 mertua, 2 istri, iparnya makin banyak ya kan. Lebaran lu bingung ya kan, begitu duit makan banyak. Ulang tahun yang istri pertama bilang Maret, anak lo 3, April, Mei, Juni, 3-3-nya tuh 4 bulan berturut-turut ulang tahun, kadoin ya kan. Yang ini istri pertama, yang kedua ini akhirnya bulan Desember, anak lo bulan Februari ya kan, rayain lagi. Istri pertama bilang, ayah itu mama mau ulang tahun, kita mau ngapain, makan malam lagi, kasih kado lagi. Lu harus namanya silaturahmi kan sama mertua. Yang ini lagi istri kedua bilang, ayah ibu ulang tahun bagaimana, oh kita pergi ke hotel, pergi lagi ke sana. Udah siap lo sama kecapean itu, kelihatannya doang happy makan capek, apalagi udah kerja, pikiran banyak, pusing, tekanan kantor ya kan. Aduh nih ya,
ya, itulah gue bilang sama kalian, sebelum kalian yang namanya mau poligami, pikirkan poin-poin yang gue bilang. Siap nggak anak gadis lu di poligami? Siap nggak mikirin dampaknya ke anak? Udah cukup adil apa belum? Bisa waktu-waktu dan kasih sayang? Udah siap stres belum? Udah siap kerja jadi kuda belum? Udah siap bolak-balik belum? Udah siap punya mertua 2 apa belum? Tuh gue bilangin. Jadi kalau misalnya kalian merasa belum siap, nggak usah deh, nggak usah, mendingan 1 aja. Bilang pakai kasihan ke anak, 1 juga cukup, ya kan? Kalau misalnya cuman gara-gara nafsu, ya kan? Bilangin dong sama istri lo apa yang lo mau, terbuka semuanya, istri akan nurutin kok. Gue nggak terima yang namanya poligami, apapun bentuknya, gue akan tidak terima itu poligami, alasan apapun. Karena kalau misalnya kata pepatah, ada yang mengatakan kan, kalau lu dalam hubungan ini ya, lu bisa jatuh cinta sama orang lain, artinya lu sudah mulai tidak cinta sama yang pertama. Karena cinta itu dia akan fokus. Gue gak bisa menyakiti. Cinta itu tidak bisa menyakiti, iya kan? Gak tega, bahkan rela berkorban demi orang yang dicinta. Gak mampu dia menyakiti. Lu ini istri lu, ini perempuan lain. Kalau lu bisa jatuh cinta sama dia, artinya lu udah mulai tidak, bukan karena tidak cinta, lu mulai yang namanya tidak menghargai perasaan dia. Lu berani melakukan, kalau misalnya kayak lu cinta, lu gak akan berani namanya membuka mata lu, membuka peluang, lu kan gak berani. Gue terlalu mengasihi istri gue terlalu mencintai istri gue, apapun itu gue gak bisa, gak sanggup gue nyakitin dia gitu. Alah, alasan bikin gue pusing aja kepala gue. Gue menolak poligami. Dan perempuan ya, gue bilangin sama lu, jangan mau tuh di poligami. Lihat dulu Bunda Maya dan perempuan-perempuan yang lain kan, di poligami poin-poin tidak enak, poin-poinnya lu disuruh mengalah, nahan perasaan. Poligami lu harus ikhlas, lu harus ini harus itu, membagi semuanya, bagi duit, bagi jatah, bagi waktu, bagi semuanya. Buat apa? Hidup cuma 1 kali guys, 1 kali hidup ini, ya kan? Pergunakan dengan baik-baik, bahagiakan diri, ya kan? Ngurus anak-anak fokus tapi membahagiakan, jadi keluarga yang bahagia, itu aja, ya kan? Kalau istri sudah tidak bahagia, rumah tangga nggak bagus. Karena kalau kuncinya kan di ibu ya. Kalau misalnya ibunya murung, sedih, anak-anaknya kan merasa jadi tidak murung juga dan sedih. Kalau misalnya ibunya bahagia, suamiku sudah pulang nak, udah ngerjain PR, ini mama masak, semuanya bahagia, keluarga bahagia, sehat. Tapi kalau istri tidak bahagia, keluarga tidak akan bahagia. Karena kunci dalam rumah tangga adalah di istri. Makanya kan dikatakan kebahagiaan keluarga, bahagiakan istrimu, maka rumahmu akan bahagia. Gitu. Itu suami gue yang bilang, tau nggak? Mama katanya, bos gue ngomong gini sama gue. Kalau misalnya lu mau bahagia, kunci cuma 1. Istri bahagia, rumah lu akan bahagia. Bahagiakan dia, maka semuanya akan bahagia. Tuh, untung bos laki gue perempuan kan, sehati sama gue kan, gue jadi seneng kan. Ya udah, segitu aja pesan dari gue. Semoga kalian para laki-laki yang baik hati, laki-laki yang penuh tanggung jawab, please kalian gak usah yang namanya poligami ya. Kasihan dampaknya ke anak, kasihan dampaknya ke istri. Kalau kalian sayang sama istri kalian, kan tidak akan mampu menyakiti. Kalaupun ada yang kurang bagus atau kurang berkenan di hati kalian sama istri-istri kalian, gue pun bukan istri yang sempurna, kasih tahu, ya kan? Lu pecahkan masalahnya bareng-bareng. Kalau misalnya istri lu tidak punya kekurangan sama sekali, tapi lu masih mau poligami, please, something wrong with you. Ada apa dengan lu? Karena setiap orang tidak akan pernah mau ada yang disakitin. Menyakiti juga tidak mau kalau dia tidak disakitin duluan. Oke, terima kasih buat kalian semua. Salam hormat dari gue. Maaf kalau kata gue misalnya terlalu kejam, tapi memang yang gue bilang itu semuanya fakta. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.